Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril. Eh, Kali ini saya akan memperkenalkan Revit, ya, yang mana Revit ini menjadi salah satu software BIM, yaitu Building Information Modeling, dan sangat familiar ya untuk saat ini. Nah, di sini saya sudah membuka Revit dan ini merupakan tampilan pertama dari aplikasi Revit. Di bagian kiri ini dapat kita lihat terbagi menjadi dua, yaitu models dan juga families. Nah, models ini kita gunakan untuk membuat project-project yang akan kita buat ke depannya. Lalu untuk families ini lebih ke fitur untuk membuat hal-hal yang lebih detail seperti furniture atau elemen-elemen arsitektural lainnya seperti pintu, jendela, dan lain-lain. Nah, nanti tampilan dari kedua ini antara models dan families pun akan berbeda ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, untuk membuat new project, kita akan menggunakan models di sini. Kita klik new. Nah, di sini terdapat beberapa template yang bisa digunakan. Namun biasanya kita akan menggunakan architectural template. Kita klik architectural template. Nah, di sini ada project dan juga project template. Nah, project template ini digunakan manakala kita akan membuat project yang mana itu akan digunakan juga standar dalam project tersebut seperti penggunaan dinding, lalu penggunaan pintu ataupun yang lainnya itu akan digunakan kembali di project selanjutnya. Maka kita akan gunakan project template. Nah, namun di samping itu kita juga bisa membuat project seperti biasa gitu, yaitu di opsi project ini. Kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul area kerja dari Revit ya, yang mana di sisi kiri ini terdapat properties. Seperti biasa ya, kurang lebih sebenarnya properties di sini mungkin sama seperti di AutoCAD, dia memberikan informasi-informasi mengenai elemen tertentu. Namun di sini mungkin terdapat beberapa tambahan informasi seperti itu. Nah, di kanan ini terdapat project browser. Nah, project browser ini dia mengatur beberapa tampilan dan penggunaan dari Revit itu sendiri ya, karena di sini kita lihat ada floor plans itu mengatur mengenai lantai. Jadi level 1 itu ada lantai 1, level 2 lantai 2 seperti itu. Di sini ada ceiling plans, ada 3D view. Lalu di sini ada elevation yang mengatur mengenai arah mata angin gitu. Lalu ada legenda, ada schedules atau quantities untuk nanti scheduling seperti itu. Nah, di tiap opsi-opsi ini tuh mereka memiliki properties yang berbeda-beda juga gitu, sesuai dengan kebutuhan dari penggunaan masing-masing menu seperti itu. Nah, kita akan melihat ke toolbar terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa banyak sekali fitur ya. Nah, di sini untuk Revit ini saya bagi menjadi 3 tahap ya, dari secara umum gitu. Tahap pertama itu terdapat disiplin, yang mana disiplin ini merupakan
seperti arsitektur, struktur, dan juga MEP itu atau mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, dari arsitektur, struktur, dan MEP ini mereka memiliki kategori masing-masing. Nah, kategori itu apa? Kategori itu merupakan seperti wall di arsitektur ini seperti wall atau dinding, lalu ada door atau pintu, windows, jendela, komponen, ini model-model yang lebih detail seperti furnitur, lalu ada kolom arsitektural, ada roof atau atap, ceiling atau plafon, lalu ada floor untuk lantai, lalu ada curtain system di sini, lalu ada circulation, railing, rem dan stair untuk tangga, lalu di sini ada model seperti model text, model line. Ini model line ini merupakan fitur menambahkan garis seperti di AutoCAD. Lalu di sini ada room dan area. Lalu ada opening, mengatur opening. Lalu ada datum atau grid. Di sini kita bisa menambahkan grid dan juga leveling. Dan kemudian ada work plane. Nah, dari kategori-kategori ini mereka turun lagi yaitu memiliki families. Nah, families itu merupakan hal-hal yang lebih mendetail, misalkan dinding. Nah, dinding di sini kategori dinding di sini dia memiliki familiesnya sendiri. Misal ada dinding bata ringan, dinding expose. Nah, itu merupakan families ya, bagian dari kategori wall seperti itu. Nah, di sini ada structure. Nah, ini kategorinya itu terdapat beam atau hal-hal yang mungkin kita gunakan untuk balok, sloof, ring bulk, elemen-elemen struktur horizontal lainnya gitu. Nah, di sini ada wall structure ya, dinding structure. Kemudian di sini ada kolom atau dinding atau kolom-kolom struktur. Di sini ada floor. Lalu ada beberapa sistem struktur seperti truss, brace, dan juga beam system. Di sini ada connection. Terdapat isolate untuk mengatur slab. Di sini ada penulangan atau reinforcement, ada rebar, area, pad, dan lain-lain. Kemudian ada komponen sama seperti di arsitektural, namun di sini mungkin lebih ke elemen-elemen struktural gitu. Nah, kemudian ada model line seperti di arsitektural tadi. Lalu ada by face atau opening di sini, beberapa opsi mengenai opening. Nah, selebihnya sama seperti arsitektural. Nah, lanjut lagi di sini ada steel. Steel ini terdapat beberapa fitur lagi, yaitu fitur-fitur yang lebih mengatur dari segi struktural ya. Lalu ada precast untuk struktur-struktur yang precast. Lalu ada sistem di sini. Sistem di sini mungkin lebih mengatur kepada MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Ada Dutch di sini kategorinya, terus ada mechanical equipment, ada piping, ada plumbing equipment, ada plumbing fixtures, lalu electrical, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan lebih banyak mengatur mengenai mechanical, electrical, dan plumbing. Kemudian seperti halnya di AutoCAD juga dia ada insert, yang mana insert ini fitur-fitur yang mungkin akan digunakan untuk memasukkan file-file dari luar maupun dari Revit itu sendiri. Ada link Revit di sini ya. Ada link CAD untuk memasukkan gambar-gambar dari CAD. Kemudian di sini juga ada link PDF untuk memasukkan gambar dari PDF gitu. Ada import CAD, import PDF. Nah, seperti itu. Nah, jika kita memasukkan gambar CAD pun di sini import CAD, dia nanti akan memiliki opsi lagi di sini. Tidak hanya file DWG saja, namun bisa file dari Rhino, SketchUp, dan lain-lain gitu. Nah, lanjut lagi kita ke annotate.
Yang mana di annotate ini mungkin kita akan mengatur komponen-komponen gambar seperti dimension, lalu ada detail, ada teks, kemudian ada tagging. Nah, tagging ini penting juga ya untuk kita gunakan nanti untuk memberikan beberapa informasi mengenai gambar yang kita buat seperti itu. Di sini ada simbol. Kemudian lanjut lagi ada analyze. Nah, di sini fitur-fitur structure analytical model ya di sini. Lanjut lagi mengenai meshing and site. Nah, di sini juga selain kita bisa membuat bangunan dari denah dulu gitu. Nah, di sini juga bisa dari konseptual meshing gitu. Nah, di sini bisa kita membuat konseptual meshing dulu, lalu nanti didetailkan menjadi bangunan yang lebih lengkap gitu. Nah, di sini ada Topo Solid. Topo Solid ini merupakan fitur yang baru di Rapid 2024 ya. Topo Solid. Kemudian ada Collaborate. Nah, di sini fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan kerjasama dengan pengguna Revit lain itu yang mengerjakan project yang sama dengan kita secara bersamaan gitu. Lalu ada view di sini fitur-fitur yang mengatur tampilan dari Revit itu sendiri itu. Yang mana di sini adalah ada visibility grafik atau visibilitas. Nah, di sini kita bisa meng-hide atau memunculkan elemen-elemen tertentu ya. Di sini kita bisa meng-hide ya. Misal kolom bisa, lalu ada halftone ini garisnya itu menjadi abu-abu atau setengah hayal gitu. Dan banyak sekali beberapa elemen gambar lainnya yang bisa kita atur visibilitasnya. Kemudian ada thin line. Thin line ini digunakan untuk menipiskan garis ya, atau menipiskan tampilan garis di Revit gitu, ataupun mengembalikannya lagi ke tampilan sesungguhnya jika di print gitu, seperti itu. Lalu ada show atau hidden lines, cut profile, kemudian ada presentation. Presentation ini lebih ke software rendering ya, software rendering. Lalu ada 3D view, mengatur mengenai 3D view. Nah, seperti ini. Kemudian ada section untuk potongan, callout untuk pendetailan, ada elevation, drafting view, dan schedule untuk nanti scheduling ataupun perhitungan BOQ. Dan di sini ada beberapa pengaturan lainnya. Kemudian di sini ada manage. Nah, manage ini kita bisa mengatur materials. Kita misalkan menambahkan material baru di sini. Lalu ada snap. Kalau kita pernah menggunakan AutoCAD, ini sudah tidak asing lagi. Dan pastikan kita untuk mengaktifkan seluruh opsi snap ini ya, untuk memudahkan penggambaran yang akan kita lakukan nantinya. Lalu ada project information. Kemudian beberapa pengaturan lainnya. Manage link yang memungkinkan untuk mengerjakan project yang sama dengan pengguna lainnya. Lalu ada add-ins di sini, kemudian ada ini Enscape. Karena saya mempunyai Enscape ya, jadi bisa langsung melink ke Enscape. Lalu di sini terakhir ada modify. Modify ini mungkin lebih ke fitur-fitur seperti move, align, dan offset, copy, dan fitur-fitur drafting lainnya gitu ya, measure, view, create, dan lain-lain.
Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini saya sedikit jelaskan mengenai project browser kembali. Nah, di sini kita lihat ya, di tampilan 3D ini ada level 0 dan juga level 1. Nah, kita bisa lihat di is misal. Nah, terlihat di sini ada level 0, level 1. Nah, ini mengartikan bahwa level 0 ini elevasi 0 gitu. Nah, untuk level 1 ini di sini terlihat bahwa levelnya tuh ada di 4000 yang yang merupakan kemungkinan ini adalah milimeter ya unitnya. Di sini berarti level satunya ini bisa jadi mengartikan lantai 2 gitu. Yang mana elevasinya itu di 4000 mm. Seperti itu. Lalu kita kembalikan lagi ke floor plans di sini. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan grid ya. Grid di sini grid 1 gitu ya. Lalu menambahkan grid lainnya seperti itu. Nah, di sini juga untuk wall ini kita bisa buat ya. Di sini defaultnya tuh dia basic wall gitu. Namun nanti kita bisa membuat families atau membuat dinding yang sudah standar standar penggambaran dinding seperti apa. Seperti itu. Basic wall di sini. Nah, ini banyak pilihannya. Dan dia juga memiliki propertiesnya sendiri ya, seperti halnya di CAD dan juga lainnya gitu. Tiap elemen mereka memiliki propertiesnya sendiri. Nah, ini kalau kita lihat di 3D view akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengenalan fitur-fitur dari Revit ya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.